Hai, jumpa lagi di plan rutin saya. Hari ini kita akan melakukan grafting kaktus. Jenis kaktus yang kita grafting adalah jenis gimno dan cowboy atau cereus. Koleksi saya ini banyak banget anakannya dan perlu diambil satu persatu dan kita grafting di rootstock cowboy. Dalam melakukan grafting ini, kita harus memilih anakan kaktus yang berukuran kurang lebih 2 cm. Karena kalau kekecilan itu terkadang bisa gagal dalam proses graftingnya. Catatan penting ya untuk kalian, kenapa sih kok di grafting? Alasan pertama, karena jenis yang saya ambil ini tidak memiliki hijau klorofil, jadi sulit berakar. Maka dari itu perlu kita grafting agar mereka bisa tumbuh dan bisa kita perbanyak lagi. Selain itu, grafting memiliki manfaat agar pertumbuhan kaktusnya itu lebih cepat dan bisa lebih gede. Jadi ketika kalian memiliki gimno yang berklorofil, nah ketika kalian grafting, kaktus tersebut akan cepat besar. Jadi daripada kita nunggu biji, ya lebih baik di grafting aja. Ataupun menunggu kaktus itu berakar, ya tetap lebih baik kita grafting aja. Hal ini tergantung orangnya ya, karena ada orang yang suka berproses, mereka seneng mulai merawat dari biji, ada yang seneng menunggu sampai anakan kaktus tersebut berakar. Tetapi ada yang memang suka grafting tujuannya agar cepat dalam memperbanyak kaktus gimnonya. Kira-kira kalian suka yang mana? Lebih baik di grafting seperti saya ini, atau lebih baik menunggu kaktus tersebut berakar? Tapi ingat ya, kalau tidak ada hijau klorofilnya, itu sulit banget berakarnya meskipun kalian beri perangsang akar. Jadi tetap ya, kalau seperti itu harus di grafting. Mari kita mulai proses graftingnya. Kalian membutuhkan peralatan pisau dan karet gelang. Proses pertama adalah kalian harus memotong bagian kaktus cowboynya atau bagian rootstocknya. Jadi kalian potong seperti ini. Pada video ini, cowboy ini adalah cowboy yang sudah pernah saya gunakan sebagai bahan rootstock. Meskipun sudah pernah digunakan, tetapi masih bisa kita pakai untuk bahan rootstock kembali. Baik, selanjutnya kita iris kaktus gimnonya. Jangan sampai diiris habis ya, dikira-kira saja.
Setelah itu kita tempel seperti ini dan pastikan bagian tengahnya itu di posisi yang pas dengan rootstocknya. Jika sudah yakin, kita beri karet gelang sebagai penahan agar kaktus gimnonya tidak kemana-mana dan tidak loncat dari rootstocknya. Karet gelang ini juga berfungsi untuk menyatukan bagian kaktus gimno dan koboynya supaya bisa menempel dengan sempurna. Semua kaktus koboi ini akan saya gunakan sebagai bahan rootstocknya. Kenapa sih kok memakai kaktus koboi? Kenapa nggak menggunakan batang buah naga? Alasannya karena kaktus koboi ini tahan banting. Beda dengan batang buah naga, kalau kita terlalu banyak nyiram atau penyiramannya berlebih, itu akan mudah busuk. Kalau koboi, dalam cuaca apapun, entah itu hujan, panas banget, dia masih bertahan. Ya memang kalau hujan terus-menerus masih bisa busuk, tapi masih lebih kuat sih daripada batang buah naga.
Baik, semuanya sudah saya grafting. Jadi kita akan menunggu hasilnya kira-kira 10 hari atau 1 mingguan ya. Nanti akan saya buatkan videonya juga, agar kita tahu apakah kaktus yang saya grafting ini menempel dengan sempurna. Yuk kita lanjut membersihkan sisa potongan kecil-kecil dari kaktus koboi ini. Untuk potongan yang besar itu kita simpan, nanti kita tanam juga ya. Semua kaktus yang saya grafting berjumlah 10. Ya semoga berhasil semua ya, karena memang ada kegagalan 1 atau 2 lah. Sisa potongan kaktus koboi ini akan saya tanam. Nanti akan saya buatkan videonya juga. Tetapi harus menunggu lukanya kering ya. Mungkin bisa sampai 4 hari lah kita keringkan. Keringkan di sini maksudnya adalah diangin-anginkan saja. Baik teman-teman, di sini dulu ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalian bisa mencobanya di rumah. Bisa menggunakan karet seperti saya ini, atau menggunakan isolasi ya. Yang penting sih bisa menempel dengan sempurna. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, nikmatin prosesnya dan support terus channel ini. Bye.